Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat buat belajar hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai magnet. Nah adik-adik, silahkan kalian simak penjelasan dari kakak dengan baik ya. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai sifat-sifat magnet. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk magnet. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu magnet? Dan dari manakah magnet itu berasal? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Nah, magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Nah, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari magnesia. Nah, jadi magnesia ini merupakan kota yang ada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan sebuah batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya, magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet, yang disebut dengan medan magnet. Nah, jadi medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Nah, pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, bisa adik-adik lihat pada gambar ya, itu merupakan garis-garis magnet yang terbentuk akibat adanya pola-pola medan magnet. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, jadi gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan dengan benda non-magnetis. Contohnya seperti kayu, plastik, bola, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar, itu terdapat gambar di mana magnet hanya menarik benda-benda yang mengandung logam, seperti gunting dan kunci. Sedangkan di situ ada gambar bola, pensil, dan lain sebagainya itu tidak ditarik oleh magnet. Mengapa? Karena benda-benda lainnya itu tidak mengandung salah satu bahan logam, yang dinamakan dengan benda non-magnetis. Sifat yang kedua yaitu gaya magnet mampu menembus benda non-magnetis. Nah, jadi gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnet di balik penghalang tersebut. Nah, bisa adik-adik perhatikan pada gambar, itu merupakan gambar di mana magnet mampu menembus benda non-magnetis. Nah, jadi bagian atas itu berisi paku, yang dimana paku merupakan benda magnetis, dan di bawah paku itu dilapisi dengan kertas, yang dimana kertas itu merupakan contoh dari benda non-magnetis. Nah, jadi gaya tarik magnet itu masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa tidak selamanya magnet itu dapat menarik benda magnetis yang ada di balik penghalang. Nah, apabila penghalang tersebut terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis itu terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Sifat yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Nah, jadi magnet ini memiliki dua kutub, yaitu yang pertama, kutub utara. Biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North. Yang kedua, ada kutub selatan. Nah, biasanya diberikan dengan warna biru dengan huruf S atau bisa disebut dengan South dalam bahasa Inggris. Nah, kutub-kutub magnet itu memiliki sifat yang istimewa, yaitu yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kedua, jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Bisa adik-adik perhatikan pada gambar, di sana terdapat
Jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan pada gambar kedua, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga atau disebut dengan kutub senama, itu akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis magnet. Nah, jadi magnet ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, yang pertama itu ada magnet alami. Nah, magnet alami merupakan magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Nah, magnet alami bersifat tetap, artinya kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, bisa adik-adik perhatikan pada gambar itu merupakan contoh dari magnet alami. Nah, jenis magnet yang kedua yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah benda yang memiliki gaya magnet karena dibuat dengan campur tangan manusia. Nah, pembuatan ini menggunakan bahan magnetik yang kuat, seperti besi dan baja. Seperti pada gambar, itu merupakan contoh dari magnet buatan. Nah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk magnet. Nah, pada gambar pertama, itu merupakan disebut dengan magnet cincin. Gambar yang kedua, itu merupakan bentuk dari magnet silinder, di mana yang berwarna biru itu merupakan kutub selatan dan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Bentuk magnet yang ketiga yaitu ada magnet batang. Bentuk magnet yang keempat ada magnet ladam. Magnet yang kelima ada magnet U, dan bentuk magnet yang terakhir yaitu ada magnet jarum. Nah, materi selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Nah, ada 3 cara untuk membuat magnet sederhana. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggosoknya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, bisa adik-adik perhatikan pada gambar itu merupakan contoh cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Kemudian cara yang ketiga itu ada cara menginduksi. Nah, bisa adik-adik perlihatkan pada gambar, itu merupakan contoh dari cara membuat magnet dengan menginduksi. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menayangkan sebuah video cara atau langkah-langkah dalam pembuatan magnet sederhana. Nah, tolong adik-adik simak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang bagaimana sih cara membuat magnet, dan kalian juga akan belajar tentang pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah cara membuat magnet. Nah, ternyata dari semuanya magnet itu bisa dibuat, dan meskipun magnet ini bersifat tidak permanen atau tidak selamanya. Dalam pelajaran kali ini kita akan bahas 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Dan yang kedua kita akan buat cara dengan cara induksi. Dan yang ketiga kita membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ini adalah 3 cara dalam membuat magnet. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Nah, adik-adik semuanya, mari kita perhatikan gambar atau video berikut ini agar kita mengetahui bagaimana sih cara membuat magnet. Yang pertama-tama kita siapkan dulu magnetnya, kemudian ada paku besar dan ada paku kecil. Nah, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, silakan kalian gosok magnet pada paku besar. Tapi ingat, dalam menggosok di paku besar tersebut harus satu arah. Harus satu arah, tidak boleh dari atas ke bawah kemudian balik lagi ke atas, tidak boleh. Jadi harus dari atas ke bawah dan seterusnya. Apa gunanya? Gunanya adalah agar partikel-partikel yang ada dalam paku besar menjadi rapat dan sehingga bisa menjadi magnet. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menggosok secara searah dari atas ke bawah. Kemudian kita dekatkan ke paku kecil dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, benar sekali, ternyata
paku-paku kecil tertarik oleh paku-paku besar, yang tadinya paku besar ini digosok oleh magnet. Ya. Biar lebih mudah, saya menuliskan caranya sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Kalian bisa mencoba di rumah bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok. Selanjutnya kita langsung ke cara yang kedua, yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Sama dengan sebelumnya, kita akan melihat cara pembuatannya. Kita simak baik-baik. Dari tadi juga sama, menyediakan magnet, kemudian paku kecil dan paku besar. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dekatkan magnet ini pada paku yang besar. Dekatkan. Tujuannya adalah supaya medan magnet mempengaruhi paku yang besar. Kemudian lihat paku yang kecil, apa yang terjadi? Iya, benar sekali. Paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Padahal sebelumnya paku besar ini tidak memiliki kekuatan magnet, tetapi karena didekatkan dengan magnet, maka paku besar ini memiliki kekuatan magnet yang disebabkan atau dipengaruhi oleh medan magnet di sekitar sini. Masih ingat materi sebelumnya bahwasanya di sekitar magnet akan ada medan magnet yang memiliki kekuatan sama dengan magnet di aslinya ini. Biar lebih mudah, saya akan menuliskan caranya dan kalian bisa membuatnya di rumah. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jika terlalu cepat, kalian bisa push dulu ya. Nah, ini gambaran secara umum biar mempermudah kalian. Biasanya di dalam soal-soal ada gambar seperti ini, tetapi secara umum bisa memakai gambar yang model seperti ini. Jadi ada besi, kemudian didekatkan magnet, dan di bawahnya ini akan ada paku pines atau paku lainnya yang ikut terangkat oleh besi atau baja. Kita lanjutkan pada pembuatan magnet dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Tetapi jangan lupa untuk menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah baterai, kemudian kawat, kemudian ada paku besar. Kemudian juga kita sediakan paku kecil. Kawat ini kita bisa ambil dari kabel yang kita ambil kulitnya, kemudian dalamnya kita bisa lilitkan di paku yang besar. Nah, yang perlu kalian ketahui, semakin rapat lilitannya, maka akan semakin besar magnet yang akan dihasilkan. Jadi kalian sebisa mungkin untuk merekatkan. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah sambungkan ujung kawat di positif dan ujung kawat di negatif. Boleh dibalik, tidak masalah. Setelah itu, dekatkan di paku yang kecil. Nah, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Inilah yang disebut sebagai membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ada dua kata, elektro dan magnet. Elektro adalah listrik dan magnet adalah magnet. Artinya, magnet ini dihasilkan dari arus listrik. Ya, supaya kalian bisa mencoba di rumah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, secara umum gambarannya bisa saya gambarkan seperti ini, biar lebih mudah kalian membuatnya di rumah masing-masing. Baik adik-adik, sekian penjelasan materi dari kakak. Silahkan kalian praktikkan cara pembuatan magnet sederhana ini di rumah kalian masing-masing. Setelah itu silahkan kalian presentasikan hasilnya di depan kelas kalian. Oke, sekian video dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.